أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة في النار. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid At-Ta'awun yang semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mik dalam ya? Iya. Ya. Saya setuju mik dalam. Iya. Mohon maaf kalau terganggu dari musola protes tadi. Santun. Ya, mohon maaf. Ya jadi kita hindari seperti ini. Tembuskan musola sebenarnya. Sebenarnya saya di luar masjid. Saya sudah menyarankan ke DKM bikin mik atas mik dalam dan sudah dibikin, cuma sering lupa itu muadzin begitu. Setelah saya forward dia berpematiin yang mik luar. Saya tidak ingin menjadi juru bicara Dewan Masjid Indonesia atau saya ingin mengutip hadis Nabi SAW ya, sekedar wawasan. Jadi satu ketika mungkin sudah sering dengar ya, maaf kalau sudah sering dengar. Satu ketika Nabi SAW beriktikaf ini 10 malam terakhir Ramadan. Namanya Masjid Nabawi yang asli itu kan kalau kita tahu kecil kan aslinya itu mungkin sedikit lebih lebar darinya. Ya dari tempat imam itu sampai makam itu kamar beliau. Jadi kecil. Nah, beliau i'tikaf di masjid namanya i'tikaf lebih dari satu orang dong, ada beberapa orang masing-masing beribadah. Jadi kan beribadah fardiyah, individual. Ada yang sholat, ada yang baca Quran. Yang baca Quran ini biasa, lupa mengontrol bacaannya kan. Misalnya baca Yasin lah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, sementara ada yang sedang sholat. Sama Nabi apa dia? Yang baca Quran itu pelanin yang itu karena ada yang sedang sholat. Apalagi masjid kan, kalau masjid sekarang gede sih gede. Kenapa kata Nabi SAW? Saya membayangkan kalau yang negur saya mungkin akan diomelin gitu. Lu nggak lihat gue baca Quran ini? Masih tegur gitu. Ini yang negur Rasulullah dan disampaikan para sahabat sampai sahabat yang lain sampai ke kita. Dan hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, orang yang sholat itu yunaji Rabbahu, dia sedang bermunajat dengan Allah. Wa la yajhar ba'dukum bi ba'din ala ba'din bil Quran. Kurang lebih atau kama qala Rasulullah SAW, redaksinya kurang lebih seperti itu. Yang baca Quran pelanin. Termasuk yang sedang sholat sendiri itu dia juga agak nyaring ya. Misalnya baca apalah surah apalah gitu, jadi apa masing-masing dengan suaranya yang agak kencang itu ditegur oleh Rasulullah. Nah bayangkan kalau kita suara kita itu kita nyaringkan keluar melalui mikrofon. Kok bisa? Bukan yang sendiri-sendiri itu. Misalnya menjadi imam ya. Kalau di Masjidil Haram ya oke. Jamaahnya kan ribuan ya, nggak mungkin di dalamnya. Dia pasti keluar kalau mikrofon Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjid Agung kita sholat Jumat ya. Tapi selesai sholat itu terutama selesai. Nah kalau azan itu memang harus nyaring. Karena kata Nabi SAW, azan itu terutama muazzinnya. Nah, inilah salah satu keutamaan muazzin yang kalau tahu kata Nabi SAW orang itu pasti rebutan. Bukan dapat
kuda jingkrang, bukan. Hadiah muadzin itu bukan Ferrari, bukan, mohon maaf menyebut merek Lamborghini, bukan. Rahmat kasih sayang Allah, dan itu akan dihitung sejauh radius suaranya. Nah, sekarang udah mikrofon ada, ya udah, ini keluar nih Pak. Iqamatnya juga oke, karena itu juga disebut azan. Iqamat itu azan kedua. Bainal adzanaini sholatun, kata Nabi SAW. Di antara dua azan itu ada sholat yang disebut dengan sholat sunat rawatib. Nah, saya nggak baca utuh ya, saya menduga itulah yang menjadi kesimpulan Dewan Masjid sama MUI. Jadi setelah azan iqamat itu silakan pakai mikrofon dalam, karena kita di wilayah di Indonesia ini masuk gang ada musola, masuk kiri ada musola. Banyak banget kita. Alhamdulillah kita ini negara muslim terbesar di dunia ya kan. Jadi wajar kita nggak diatur sama pemerintah itu. Kalau di luar negeri kan, bahkan di Saudi itu harus izin bikin masjid musola itu. Tapi imamnya juga digaji. Digaji. Jadi wajib ada, dan imamnya nggak bisa. Bapaknya nggak bisa. Dia sudah kamu hafalan berapa gitu. Makhlid huruf kamu berapa? Bukannya bacanya hak jadi ya. Karena di Indonesia kita kan memang tidak seperti itu. Oke, enggak apa-apa. Nah, jadi sehingga diatur lah. Saya termasuk yang setuju, mungkin ada di antara kita yang juga enggak setuju ya. Tapi saya juga juru bicara itu. Tapi maksud saya, kalau kita menjadi imam, terus suara saya nyaring ke masjid yang di sebelah situ, atau seperti kita lah yang alami, kita nggak pakai mikrofon, kenapa? Ya jamaah kita cuma segini, ya dengar lah makmum kita kan. Kecuali sampai 2 km ke sana, jadi harus pakai mic, tapi micnya mic yang cukup itu kan. Tapi yang imam seberang sama masa ke sini nih, kata makmumnya, gue ngambilin yang mana nih Pak? nanti saya pesenin lagi kebetulan saya udah nggak bisa. Apalagi termasuk kita maulidan, Islamnya itu sebaik-baiknya. Nah, termasuk orang yang beristirahat, itu kata para ulama, itu berhak dia komplain. Yang kalau dia komplain, orang baca Quran itu yang dapat dosa. jadi bukan dapat pahala, justru mendapatkan dosa. Termasuk kalau kita membaca Quran, di sini tanya, ini pas banget kasusnya, seperti kasus yang kejadian di masa Rasulullah itu, ada orang sholat sunat, kita baca Quran, hati-hati, kita dapat busa-busanya doang, jangan khawatirnya bukan memvonis, tapi petunjuknya seperti itu. Ketika ditimbang, kemarin saya tiap Jumat baca Al-Kahfi, mana ya Allah, bisanya kita baca Yasin atau apapun lah, atau malaikat kosong. Saya ikhlas, iya. Syarat amal itu kan 2, satu ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba itu ikut prosedurnya, petunjuknya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Pas nggak sesuai prosedur, ya angus itu, sayang ya. Padahal kita ini hidup ini menabung amal-amal soleh yang kata Allah di dalam surat Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinu bahwa fi 'aisyatin radiyah. Awal semua hidup kamu enak nanti kalau timbangan amal solehnya berat. Jadi kurang tepat kalau misalnya ada yang menyatakan jangan hitung-hitungan pahala. Enggak, Allah yang mengajarkan ini pahalanya segini. Tadi tuh yang kita sebelum iqamat itu qobliyah subuh. Ini saya ingin fokus ke salat sunat nanti. Jadi biar fokus. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh tadi itu lebih baik dari dunia dan isinya. Hadisnya sahih. Tidak ada perdebatan itu antara NU, Muhammadiyah, sepakat banget. Mau NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, semuanya sepakat dengan hadis ini. 2 rakaat sebelum subuh itu kata Nabi jauh lebih baik hanya dibandingkan dunia ya, bukan bumi ya, dunia. Di dunia itu ada negara yang namanya Indonesia, yang di Indonesia itu ada namanya Freeport, timbangannya berapa kilo itu emas yang diangkut juga itu, Masya Allah itu banyak banget emas di Freeport itu cadangannya. Nah ini seluruh dunia dan isi-isinya kata Nabi SAW itu kalah dibandingkan. Makanya
Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah itu dia menangis kalau ketinggalan qabliyah subuh. Makanya oleh Nabi ditolerir bukan hanya qabliyah subuh sebenarnya. Salat yang tertinggal terutama salat subuh qabliyah subuh itu kalau ketinggalan boleh dilaksanakan setelah subuh itu. Kan haram nih. Ini waktu tahrir diharamkan kita salat sunat kan yang tanpa sebab ya. Tapi kalau ada sebabnya salat sunat wudhu kita boleh. Termasuk salat qabliyah tadi yang misalnya tertinggal. Kerjakan lagi. Tapi kalau punya waktu nanti setelah matahari terbit, sebaiknya setelah matahari terbit. Tapi kalau khawatir nanti misalnya entah mau pergi kerja, kan banyak tuh orang pagi buta kayak gitu kerja, nanti sampai ke pekerjaan kayaknya kelupaan, yaudah kerjain. Insyaallah itu lebih baik dari yang kita kerjain gaji berapa kita kerja 30-60 tahun yang di rekening gitu itu kalah itu dibandingkan sholat sunnah. Jadi gitu ya. Jadi sedikit. Bapak-bapak sekalian, Rasulullah SAW berfirman berkaitan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zalzalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha kepada beliau. Rasulullah SAW mengutip surah Al-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Kata Nabi SAW, kalau kamu ingin tahu deskripsi hari kiamat, bacalah surah Al-Zalzalah. Nah, kalau kita nggak ngerti baca artinya, itu serem banget Al-Zalzalah. Jadi skala Richternya bukan 7, yang pusat gempanya itu di daratan. Mungkin 100, mungkin 1000, mungkin 1.000.000 skala Richter. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau kita belajar bahasa Arab itu apabila bumi itu diguncang dengan guncangan yang seguncang-guncangnya gitu loh, bahasa kasarnya itu. Kayak gitu. Kayak mainan gitu. Itu terburai-burai sampai jenazah apa yang diisi bumi itu keluar isi bumi itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu asqalaha. Segala isi perut bumi itu keluar. Nah, sampai di ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Jadi dengan ayat ini seolah-olah bumi itu dia merekod. Sekarang kita punya gambaran ya. Kalau zaman dulu mungkin susah orang gambaran. Kalau sekarang kita bisa ada recordingnya. Rekam ini. Semua yang kita lakukan itu oleh bumi, entah di mana CCTV-nya itu. Tapi kita bisa punya gambaran sekarang di abad modern ini kan. Rekod. Tapi zaman dulu itu susah itu. Ya, tapi mereka beriman. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Kata Rasulullah. Ya, sahabat nggak tahu. Kata mereka, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kata beliau, inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw ummatin bima 'amila 'ala dhahriha an taqula 'amila kada wa kada yawma kada wa kada qal fa hadhihi akhbaruha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia. Masya Allah. Gimana kita mau ini? Kita ngumpet di mana aja bumi tahu. Ini bukan malaikat ya. Di dalam surah Qaf itu nanti kita ini saksinya di kiri kanan ini. Raqib. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Setiap kalimat yang kita ucapkan itu pasti ada saksinya, raqib dan 'atid. Ada lagi saksi. Dalam surah Yasin nanti tubuh kita jadi saksi lagi. Ini banyak banget saksi itu. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim. Mulut kita hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, kita hafal ya supaya Yasin insyaallah pas sering dengar, kalau sering baca. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah kami kunci mulut kalian. Kalau sekarang kita kan bisa bernegosiasi tuh. Oh maksudnya itu begini. Saya sih sebenarnya enggak maksud itu dulu. kita kan mulut bisa ngomong gitu. Hari itu dikunci kata Allah.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong kepada kami siapa? Tangan-tangan mereka. Masya Allah. Gak kebayang gitu. Gak kebayang. Mungkin nanti ada penjelasan ya. Dengan makin modernnya pengetahuan. Apalagi zaman dulu susah. Mungkin 20 tahun yang lalu aja kita nggak punya bayangan kan bisa video call ya. Mungkin adanya di film-film Star Trek kali ya. Yang juga nggak ada waktu itu bendanya ngayal aja tapi bisa gitu. Nah, tapi tubuh kita ini bukan hadis ya, ini Al-Quran dalam surah Yasin kan. Wa tashhadu arjuluhum, habis itu nih kaki bersaksi bima kanu yaksibun. Oh, subuh itu dia ya Allah jalan kemana jalannya? Ke Ta'awun. Wah, jadi saksi itu. Jadi saksi. Ngapain? Numpang buka puasa enggak? Niatnya sholat maghrib, tapi karena ada aja ya sekarang. Bisa. Maksudnya apapun yang kita lakukan. Jadi Masya Allah. Nah, ini bumi. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, mau laki-laki, mau perempuan, mereka tentang perbuatan mereka di muka bumi itu. Dan bumi akan berkata, ya Allah, kita susah ya kebayang. Kata bumi, manusia ini telah berbuat begini-begini pada hari ini dan hari itu. Ini dia lakukan, ini ya. Masya Allah. Jadi hati-hatilah. Dan ini gak bisa disogok, gak bisa disogok semahal apapun sogoknya. Gak bisa. Masya Allah. Hadis ini Hasan Gharib, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, salah satunya mengacu kepada hadis ini adalah Umar bin Khattab. Nanti ucapan Umar bin Khattab ini merupakan penjelasan dari hadis Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab, semoga Allah ridha kepada beliau, salatul mar'i fi baitihi nurun fanawwiru buyutakum. Salat seseorang di rumahnya itu adalah nur, cahaya. Maka hiasilah rumah kalian dengan cahaya. Ini anjurannya Umar. Kenapa beliau berucap seperti ini? Ini qaul sahabat, namanya perkataan sahabat harus kita ambil karena mustahil para sahabat itu berucap, bertutur kata, berbuat apapun tanpa petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah penjelasan lain dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kata Nabi, ayyuhan nas sallu fi buyutikum. Wahai semuanya, orang-orang semuanya sholat di rumah saja. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik sholat itu adalah sholat seseorang fi baitihi, sholatul mar'i fi baitihi. Semua sholat yang paling baik, yang paling besar pahalanya itu adalah di rumahnya. Illa al-maktubah, kecuali sholat fardu. Kecuali sholat fardu. Ini untuk laki-laki. Nanti terjelaskan dari hadis-hadis Nabi SAW. Illa al-maktubah, kecuali sholat fardu. Nah, makanya kita laki-laki yang sehat, jasmani, rohani, gak ada uzur, takut. Nanti hadis-hadis yang banyak menjelaskannya. Oh, yang membolehkan kita sholat di rumah, sakit, takut, kolektor kayak apa gitu, atau harimau berkeliaran di blok B, nah itu boleh. Ya. Hujan itu sampai hari ini ulama masih ada yang menegaskan hujan itu serintik apapun, kalau dia ini mau sholat di rumah itu boleh. Kalau dia payung, di bawah payung itu ya, itu pahalanya jadi lain. Bahkan ada ancaman di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, mungkin sudah sering saya ulang itu. Karena khawatir di madhab Syafi'iyah, ya, di pengikut Imam Syafi'i menyatakan laki-laki itu kalau tidak sholat berjamaah hukumnya sunnat muakkad, ya. Sangat dianjurkan berjamaah di masjid atau di mushola. Tapi Imam Syafi'inya sendiri ini sering beda. Imam Syafi'inya sendiri menyatakan
saya tidak melihat ada udzur syar'i kata beliau. Apa namanya? Saya tidak ada melihat alasan bagi orang yang tidak punya udzur syar'i boleh sholat fardu di rumah. Karena hadis Nabi SAW, orang yang mendengar panggilan azan lalu dia tidak punya halangan, dia sholat di rumah, lagi-lagi ancamannya berat. Sholatnya lam tuqbal minhu sholat allati sholat. Sholatnya tidak diterima. Itu kan berat itu. Jadi kan ditimbang tuh. Kamu hidup berapa tahun? Lumayan lama ya, 77 tahun. Balik 17 tahun, dihitung. Salatnya apa pada enggak ada. Salat saya. Iya, di mana salatnya? Di rumah. Wah, di rumah. Kamu sakit apa? Mohon maaf ya, kalau sakit apa? Kamu stroke apa? Bukan, saya atlet badminton. Oh, itu lompat. Badminton itu. Maaf ya. Itu termasuk olahraga keras itu. Maksudnya apa namanya? Tangkas kan dia. Nyemes kuat, jalan ke kuat itu. Ya kan sunat muhammad doang misalnya gitu ya. Lah kalau dihantarkan hadis ini gimana? Lah saya nggak tahu ya Allah. Nggak tahu gimana? Kamu tulis. Oh enggak dong. Kan repot kalau berdebat di sana, jangan lah. Ya, makanya kita perlu banget tahu kayak gini-gini atau nggak mesti di sini dimanapun lah. Dengar hadis-hadis Nabi SAW itu kalau dulu di pesantren beli itu masya Allah ya. Bukhari itu berapa jilid, belum apa namanya syarahnya. Sekarang itu yang gratis juga ada bahasa Indonesia pula itu PDF-nya. Enak banget sekarang itu. Bahkan banyak yang mewakafkan, dulu kan harus beli ya, CD dulu bentuk CD. Sekarang tuh digratisin. Karena Imam Bukhari pun nggak ada kan minta hak royalti, tolong anak cucu saya. Nggak ada kan. Beliau menikmati terus sekarang. Nah, kata Nabi SAW seperti itu. Ayyuhan nas sallu fi buyutikum. Wahai manusia, salatlah semuanya di rumah. Fa inna apa namanya? Afdhalu salatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salat itu di rumah. Illa al-maktumah, kecuali salat fardu. Jadi salat fardu. Nah, makanya berdasarkan ini ulama merumuskan kalau kita sempat, kalau qobliyah sih susah ya. Apalagi qobliyah subuh. Ya susah, tapi di beberapa tempat yang mungkin ini sih termasuk panjang ininya apa namanya jarak antara azan dan iqamah. Kadang-kadang itu ada musholla yang jedanya 10 menit dan dia jalan terus kan. Azannya telat, udah potong tuh. Azannya 6 menit. Tinggal berapa menit? Qobliyah. Tinggal 2 menit atau 1 menit setengah. Itu saya berkeyakinan Deka atau siapapun yang mendukung kita bikin timer yang panjang biar orang-orang bisa sholat sunat, walaupun dia nggak sempat sholat sunat, dia yang memutuskan itu dapat tuh pahala orang sholat itu. Saya jamaahnya 20 sholat sunat, hari ini dia nggak sempat sholat sunat qobliyah misalnya, dia dapat loh, karena dengan keputusan mereka itulah ada kesempatan orang untuk mengerjakan sholat sunat kok. Kan barang siapa yang menolong satu perbuatan amal soleh, dia dapat. Walaupun dia nggak mengerjakan sesuatu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi, kalau qobliyah sih memang agak susah. Tapi kalau punya timernya agak panjang, ya alhamdulillah. Apalagi di Madinah. Ya. Sekarang saya dengar ada berita dikurangin jadi 10 menit di Madinah. Kalau biasanya setengah jam kalau nggak salah ya. Makanya kalau di Madinah itu apalagi hotelnya kan rata-rata dekat di Madinah. Begitu dengar azan jalan aja tuh, nggak bakal masuk itu. Ya walaupun nggak bisa dapat stop di depan, ya nggak bisa. Stop depan itu juga kata Nabi SAW, kalau orang tahu pahalanya, rebutan itu, antrian itu. Saya tanggal berapa Pak? Giliran dapat stop di depan, antriannya full, di booking gitu. Jangan Bapak aja, Bapak Ibu, ini kalau tahu bidadarinya paling cakep nih. Mohon maaf ya, lebih dari bidadari lah. Nggak bisa, pengen bisa sop pertama semua tuh. Nggak ada tuh sampai 3 atau 4. Kalau tahu kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW.
Dan itu yang ingin kita cari. Karena kita ini kan kata Nabi SAW seperti di halte. Zaman Nabi sih nggak ada halte. Transit kita di dunia. Ini bukan tujuan akhir. Seperti orang yang sedang musafir, bahasanya seperti itu. Aku ini seperti orang yang sedang musafir yang beristirahat di bawah sebuah pohon. Nah, dulu kan rest area gitu ya, panas gitu. Lihat aja tuh Makkah Madinah sekarang, walaupun sudah banyak yang hijau katanya, tapi pohon-pohon udah banyak. Beristirahat sebentar, dan kita tuh seperti itu. Yang kita lakukan ini mengakumulasi amal. Salah satunya dengan jangan pernah malas mengerjakan sholat sunnah. Idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Nah, ini juga hadis yang lain dari Jabir, semoga Allah ridha kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, bila salah seorang di antara kalian salat di masjid, dulu kan adanya masjid ya, Masjid Nabawi cuma satu, Masjid Dirar bahkan diperintahkan oleh Allah diruntuhkan, dibangun oleh orang munafik di Madinah, maksudnya untuk memecah belah, hancurkan kata Allah. Ini di surah Taubah. Masjid Dirar, dia ada di Masjid Nabawi hanya ada satu. Sekarang nggak bisa, umat Islam udah banyak banget, 200 juta, alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian salat di masjid, maka jadikanlah untuk rumahnya bagian dari salatnya. Maksudnya apa? Kalau kamu selesai di masjid, jangan dihabisin sholatnya di sana semua. Bukan berarti sholat fardunya di diskon. Dua di rumah, di masjid, dua di rumah, bukan. Maksudnya setelah selesai sholat itu, kalau bisa jangan dihabisin sholat kamu semuanya di masjid. Tapi ini tidak wajib, ya. Ini anjuran. Nasiban min baitihi. Karena apa? Karena kata Nabi SAW, fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena dengan dia salat di rumah, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan untuk rumahnya. Segala jin, segala setan keluar itu. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Dan kita singkirkan barang-barang yang mungkin membuat malaikat terhalang. Nabi kan di hadis yang lain juga bercerita, Jibril nggak bisa masuk rumah nih gara-gara Aisyah beli hiasan dinding, ternyata di situ ada gambar onta yang dipajang. Itu malaikat nggak bisa masuk, terhalang. Ini hadis nih. Apalagi kalau misalnya patung, sebaiknya kita jangan. Bahkan ulama yang berhati-hati, ini berhati-hati ya. Kalau yang nggak suka menyebutnya ekstrim, ekstrim. Lukisan yang full body itu juga termasuk karena Nabi kan melarang. Sebaiknya sih kalau kita punya itu kita tidak perlu lah. Simpan di HP atau di ini foto keluarga itu, di hard disk. Khawatirnya rahmat Allah tidak akan bisa masuk ke rumah kita karena ada hal yang seperti itu. Kalau boneka apa? Kalau anaknya sudah mahasiswi, masuk boneka. Iya kan, ada mahasiswi, bukan dede lagi gitu. Udah siap mantu gitu. Nah, Allah akan memberikan kebaikan ke rumah tersebut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang hendaknya kita sisakan dari sholat itu? Sholat ba'diyah saja. Kalau qabliyahnya sempat, oke. Bahkan di hadis-hadis yang lain Nabi menyebutkan pahala yang besar. Kata Nabi SAW, orang yang sholat sunat di rumahnya itu pahalanya sama seperti sholat fardu. Jadi sholat tahajud zuhur nih, dia kerjakan di rumah itu pahalanya sama dengan sholat fardu yang barusan dia kerja. Bahkan di hadis yang lain ada lagi pahalanya berlipat, 25 kali lipat. 25 kali lipat. Kita itu kan mencari fadhailul amal selama hadisnya sahih ambil, selama tidak dhaif ambil. Hasan li ghairihi, kan hadis itu macam-macam ya. Sahih, mutawatir. Dari bawahnya hasan, ada hasan li ghairihi itu ambil. Nah, kalau dhaif itu sebaiknya jangan, karena sudah termasuk biasanya itu penyakit-penyakit. Ya, kalau sekarang mungkin virus zaman dulu itu, ini ada orang namanya Pak X gitu.
Dia ini suruh pembohong. Nah itu gugur itu hadis. Mudallis lah, macam-macam nanti kalau mungkin pernah belajar basic ilmu hadis. Itu gugur itu. Imam Bukhari itu ngebohongin ayam aja dia ngomong ambil. Apalagi bohong orangnya. Ini. Itu pada nggak dikasih makanannya, itu kan beliau itu pembohong itu. Imam Bukhari nggak mau itu. Imam Bukhari sampai hati-hati itu beliau. Makanya disebut Sahih Bukhari itu. Ya sama Sahih Muslim ya. Ayam dibohongin beliau kan. Itu mah biasa kan. Beliau itu bohong. Apalagi orangnya itu tercatat. Nah, itu menggugurkan. Nah, selama tidak dari ambil itu. Nah, hadis-hadis salat sunat rawatib itu umumnya tidak ada yang dari hendaknya kita bersemangat untuk mengerjakan salat sunat yang bisa kita kerjakan. Untuk apa? Karena kita akan tadi itu dalam surah Al-Qari'ah tadi kita akan ditimpa. Dan umur kita kan pendek ya. Mohon maaf, yang 70 tahun ada. Mungkin 80 tahun. Saya 95, masih muda ya. Masih muda. Dibandingkan Nabi Nuh 950 tahun. Itu berapa tuh kalau ditimbang sama? Iya kan? Terus kita tinggal di Pamulang. Sudah pernah ke Mekah? Mau haji kan, mau umrah kan belum? Sama mereka yang pernah umrah atau haji udah kalah kita. Karena hari ini nih sholat subuh sama 2 rakaat. Tapi mereka di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibandingkan ya pahalanya. Kalau timbang gitu, apa namanya jarum gitu. Gitu. Kalau trak gitu kan. Kalau ditimbang itu seperti itu. Gimana ya tahun? Nah, bagus lah 70 lah gitu. Kalau dia udah angkanya habis. Mungkin skalanya berapa tuh? 100.000. Di Masjid Nabawi berapa? 1.000 kali. Di Al-Aqsa turun lagi 500, tapi masih kalah kita. Di Istiqlal sama kayak dia tahu. Istiqlal. Masjid Kubah Mas sama. Hanya 3 masjid ini yang punya keutamaan. Masjid mana lagi? Masjid Sunan Giri, Sunan Kudus sama, nggak ada bedanya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita cari amal-amal yang memiliki fadail. Makanya disebut istilahnya fadailul a'mal. Amal-amal yang memiliki keutamaan supaya terakselerasi lah di usia kita yang sedikit ini. Banyak banget kan teman-teman kita yang 40 ke bawah udah duluan. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita di DKM. Sudah banyak Allah rahmati mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cari. Selama itu tidak taif, ambil. Saya zaman masih muda, kebelah tua ya sekarang. Rasanya sih muda. Badung, gimana? Ya bertaubat. Tapi ditimbang nanti gimana dosa-dosa saya. Kata Nabi SAW, "At-taib min ad-dambi kaman la damba." Orang yang bertaubat, setiap orang yang bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kaman la damba, seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi enggak ada catatan. Tapi harus syarat taubat terpenuhi ya. Berhenti. Jangan taubat nambah lagi. Enggak apa-apa sekali-sekali. Kalau terima sekali-sekali itu dicabut oleh Allah roh kita. Berhenti. Dan berhentinya itu menyesal. Berapa kilo rumah tangga habis saya jual-jual gitu. Ya, menyesal. Nah, itu yang harus kita bayangkan setiap kita beristighfar. Makanya yang afdal itu adalah kita merenungi dosa kita pas sendirian dan kita bisa menangis. Bukan pas rame-rame, itu bisa sugesti kata ulama. Oh dia nangis.
Ya, padahal tahan ini lapar gitu kan. Lama banget caranya. Nangis juga. Seorang yang merenungi dosa-dosanya, faqat ainah, lalu basah air matanya, itu dapat naungan nanti pada hari yang tidak ada naungan. Hari kiamat nanti tidak ada naungan. Yauma la dhilla illa dhillah. Enggak ada sewa tenda di situ. Enggak ada pohon. Enggak ada sewa payung. Enggak ada. Bawa juga di kuburan enggak bisa dibawa itu. Boro-boro bawa payung. Pakaian aja enggak enak. Kita kan kain kafan tuh. Nanti saya pegangin lah. Yang agak gedean lah, nanti saya mati dibungkusnya biar nanti di pada mahsyar saya pegang. Ini gitu. Areanya dingin gitu. Enggak, pas itu. Mohon maaf ya. Kata Nabi, "Rian, kita telanjang." Malu loh. Enggak sempat mikir itu. Boro-boro ngelirik. Bahkan dengan orang yang kita kenal sekalipun kita kesempat lagi bertegur sama. Misalnya nih, saya ketemu bapak, "Oh, bapak," gitu. "Oh, gimana Pak? Kemarin di alam barzah?" Enggak ada. Masing-masing nafsi diri saya. Diri saya bagaimana diri saya? Di sebelah perlunya syafaat dari Rasulullah yang uzma, bacaan Al-Quran kita, amal-amal saleh kita. Dan dalam rangka ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita supaya jangan malas menambah amal-amal saleh kita, di samping yang wajib, tapi juga laksanakanlah yang sunnah-sunnah. Kan semua dicek amal kita nih. Yang pertama sudah sering kita dengar ya, kayak pengajian, khutbah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti salat kita dicek. Salat dulu yang pertama dicek. Makanya ibaduddin ya. Jadi nama orang ya, Imaduddin. Ada dulu Bang Iman di Indonesia. Salat kita yang pertama kali dicek kata Nabi SAW. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau bagus salatnya, orang itu beruntung dan anjah, lulus dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau rusak, rugi banget. Gelar profesor, doktor, insinyur, MSc, wah belakang-belakang. sampai sekretaris, "Pak, titelnya satu aja Pak ya, kebanyakan ini kolomnya dikit ya." Profesor aja, profesor udah oke aja. Oh enggak, dokternya saya di Amerika gitu. Gak penting itu. Bahkan gelar-gelar keagamaan, mau ustadz, mau haji, kalau sholat kagak benar percuma. Rugi kata Nabi SAW. Nah, fa'in taqasa min fardhihi syai'un. Tapi kalau ada kekurangan itu kata Nabi SAW, Allah akan memerintahkan, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'in." Tolong dicek ya. Itu Muhammad Rusmadi itu sholat sunatnya gimana? Akan ada perintah seperti itu. Dan nama-nama bapak-bapak ibu semua dicek. Dia punya sholat sunat. Makanya ini penting banget sholat sunat gitu. Dan jangan sekedarnya sholat sunat itu Allahu Akbar gitu kayak olahraga. Ya kalori sih kebakar. Nabi itu kata Nabi itu kayak ayam mematuk, itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu. Itu enggak sholat namanya, itu kata Nabi, bukan kata Imam Syafi'i. Nabi Muhammad SAW itu enggak sholat, enggak dihitung. Sholli fa innaka lam tusalli. Ada orang sholat kayak gitu, balik sholat lagi. Kata dia, ini ada orang ceritanya sholat ketinggalan, sholat sendiri, Nabi duduk di pojok. Sholatnya cepat, seperti burung, bukan ayam kalau di hadis itu, seperti burung yang matok. Kan kejadian tuh tiap Ramadan selalu viral kan. Itu enggak sholat, pas mau pulang ngasih salam ke Nabi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Itu sampai 3 kali, capek nih. Ya Rasulullah, tolong ajarin saya ini. Kata Nabi, kalau ruku ya tuma'anna, tenang dulu baca. Ya tidak baca sami Allahu liman hamidah, paling pendek. Rabbana wa lakal hamd. Atau kalau belum bil samawati wal ardi
Subhanallah, saking hafalnya gitu. Ya kan dari kecil udah hafal. Dia biasa. Takut kosong. Ya bakar kalori sih iya. Kan ada hitungan itu kalori. Naik tangga berapa, sholat berapa, ruku kita itu sujud kita. Nah, makanya banyak sekali secara medis keutamaannya kan gerakan sholat itu. Tapi bukan itu yang kita cari. Kalau ruku itu, masya Allah, organ-organ kita sujud bagaimana? Maka Nabi sampai bengkak ya, masya Allah. Ini Ramadan ya, kita melihat orang berlomba-lomba, ada yang mohon maaf, ada yang satu juz satu malam dibagi. Mungkin ada yang dapat WhatsApp akhir berita disebar-sebarin di pesantren Temboro, jamaah tabligh itu satu malam 30 juz. Jadi dari habis isya sampai sahur 8 jam. Enggak banyak jamaahnya, enggak seluruh jamaah di pesantren itu, enggak semuanya. Yang mau aja. Ceritanya ada ustadz senior pengen nyoba, ya sendiri ngumpet-ngumpet. Ada yang lihat seperti Nabi tarawih itu seperti sendiri, ada yang berdua gitu. Akhirnya rame-rame. Sekarang katanya ada 10 kelompok kan tergantung memulai jamnya berapa. Saya belum bisa ngebayang. Nabi aja mohon maaf, bukan mengajikan. Nabi aja tidak sampai 30 juz satu malam. Tapi insyaallah kita harus semuanya pasti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 30 hari 30 kali khatam gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i kalau Ramadan berapa kali beliau khatam? Sehari. 2 kali sehari. Itu kayak jadi beliau butuh baca Qala alladziina kafaru lil ladziina karena hafal ya, dibaca terus enggak pegang kayak gini. Kalau orang hafal kan enak biasa seperti itu. Sambil nyender, sambil naik kendaraan, sambil nyetir, terus udah masuk juz 2, juz 3. Tapi fattaqullah mastata'tum. Maksimalkanlah ketakwaan kita sebatas limit kemampuan kita. Nah, kata Nabi SAW, Allah akan memerintahkan dicari amal solehnya itu dari sisi yang amal-amal sunnah, sehingga amalan-amalan sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi di dalam amal-amal sholat. Jadi perhatikan banget sholat kita. Saya ringkas saja kata Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang selalu mengerjakan 12 rakaat rawatib, man sabara ala 12 raka'atan fil yawm wal lailah dakhala jannah. Hadisnya gitu. Siapa yang rajin menjaga 12 rakaat rawatib itu pasti masuk surga kata Nabi SAW. Nabi menyebutnya seperti itu. Dakhala jannah. Berapa doa? Apa aja yang 12 itu? Arba'an qabla zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Ini ada beberapa varian ya. Ada 12, ada 10. Kalau yang 10 itu 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau ini yang 4 rakaat arba'an qabla zuhur. 2 rakaatain ba'da. 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah zuhur. Habis itu 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat qabla al-fajr. 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12. Dakhala jannah. Hasilnya sahih li ghairi. Jadi dia tidak sahih 100%, tapi dari hasan meningkat menjadi hadis yang sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu satu. Kalau kita jaga apa? Ya kita nggak akan bisa melaksanakannya kalau enggak kita sholat siap sebelum azan ya. Sebelum azan kita kan punya handphone semuanya ya, jarang ya pegang handphone. Pasang timer waktu sholat. Kan di situ di timer jadwal sholat itu juga ada azan mau pas masuk azan atau azan sebelum masuk waktu juga bisa disetelkan. 5 menit sebelum masuk waktu dia udah azan duluan, reminder maksudnya. Atau pasang alarm enggak? Alarm itu berbunyi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu. Jangan pas puasa gitu azannya langsung bukan. Ini belum. Ini azan reminder. Kayak sebelum subuh itu kita dianjurkan sebenarnya oleh Nabi reminder. Jadi azan itu sebenarnya ada 6 waktu: subuh,
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan sebelum subuh. Kalau di Mekah itu, Madinah itu, dan beberapa wilayah termasuk sayup-sayup di Pamulang saya dengar 1 jam sebelum subuh. Sebenarnya itu kejauhan. 1 jam, maksudnya dia khawatir dikira orang subuh kan, tapi pas orang lihat jam 3, nih orang ngigo kali, yang ada yang nggak tahu kan. Itu sunnah, tapi kecepatan juga karena yang sunnahnya sebenarnya sekitar 50 ayat membaca. Jadi sekadar membaca 50 ayat sebelum masuk waktu subuh itu disunahkan aja. Mestinya sih idealnya di negara muslim terbesar di dunia kita sosialisasikan itu. Kalau khawatir salah paham, jelaskan dulu. Kalau perlu 1 tahun, ya kan? Tahun 2024 begitu pemilu kita azannya 6 kali. Ya, misalnya kan bukan pemerintah, bukan yang murni. Ya. Itu sunnah. Jadi yang tahajud ini kode, udah istirahat. Yang mau puasa tahu, ada 15 menit sekedar formal mah. 5-7 biji mah bisa gitu kan. Itu kalau piring nasi sop 2 piring kurang 15 menit. Ya kan sahur. Belumnya itu disunnahkan sebelum masuk waktu itu. Jadi 6 ya. Karena tersebutkan azan dan tidak ada azan itu disyariatkan sebenarnya ketika meninggal, itu tidak ada. Itu hanya tradisi. Di tempat saya bahkan tidak ada. Maksudnya mau NU kan sama orang ininya amaliyahnya beda-beda. Itu kenapa terjadi? Karena kias itu analogi yang sebenarnya tidak tepat. Dikiaskan kepada azan waktu lahiran. Yang hadis itu belum masuk sebenarnya. Jadi tidak sahih waktu abadi lahir diazanin itu. Apalagi waktu meninggal. Tukang gali kubur ngedumel, Pak silakan dia. Pas ada yang enggak Pak, kita nggak pakai aja. Dia ngedumel, apa dia ajarin bapaknya sendiri gitu. Kayak ayam aja. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan. Itu ide ya, intermezzo. Ada wawasan ini. Tapi sebelum sholat itu ada tambahannya, sebelum subuh. Nah, ada azan saja, lagi-lagi azan. Bagaimana dengan Jumat? Sekedar wawasan ya. Jumat itu juga di masa Rasulullah tidak ada azannya 2 kali. Itu terjadi setelah Utsman bin Affan, lalu setelah Muawiyah dan riwayat yang lain itu umat Islam sudah banyak dan masyarakat itu pusat ekonominya di pasar. Nah, azannya itu di mana coba pertamanya? Di pasar. Azannya Allahu Akbar. Lagi nawar. Wah. Ya, gimana? Harga kambingnya dulu. Kita sholat. Diputus dulu itu negosiasi. Sholat dulu. Nanti habis zuhur ya. Jumat. Jumat. Jadi itu belum masuk waktu. Sunnahnya kalau mengikuti sunnahnya. Sebelum masuk waktu Jumat azan dulu. Ya, sekarang bukan di pasar sih, bukan di. Nah, itu makanya ada yang tidak setuju dengan azan 2 kali itu. Imam Syafi'i bagaimana? Karena kita kan mayoritas mazhab Syafi'i. Nah, baca saja di kitab Al-Um beliau, kitab induk, udah lama banget diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kata Imam Syafi'i, saya lebih senang dalam bab azan Jumat itu kembali ke masa Rasulullah. Bayangkan, Imam Syafi'i berapa ratus tahun setelah Rasulullah. Iya kan? Beliau bilang saya kembali ke masa Rasulullah. Ya padahal zaman beliau belum ada handphone, belum ada mikrofon. Ya kan? Kalau sekarang kan mikrofon kedengeran ya. Di handphone masuk game macam-macam di download, jadwal sholat gak bisa. Iya kan? Kan game di HP macam-macam tuh. Bocah. Apa panas sampai meleng dikit hilang kan di rumah biasanya. Yang nggak ngasih anak di HP. Gimana kalau dibeliin nih? Udah punya bapak ya. Terus mau pakai tinggal 2%. Macam-macam ya masukkan lah jadwal sholat masuk. Oke, intermezzo sih. Jadi 12 tadi itu. Ada juga dari Ummu Habibah, kata Nabi SAW, man shalla fi
yaumin wa lailatin sama Yasin yang asyara 12 itu keutamaannya tadi masuk surga. Ini keutamanya dibangunkan rumah di surga, masya Allah. Jangan dibayangkan rumah di surga itu kayak rumah di dunia, jangan, beda. Karena wala khatara ala qalbi bashar, yang terbayang aja kamu kan bisa menghayal ya, mengimajinasi ya. Nanti dalam surah Al-Waqiah tadi itu ada delima, ada pisang. Makanya di surga di sini juga banyak pisang, beda pisangnya. Pisang uli sama santren aja beda. Ya beda. Ada yang bilang mulus banget, 2 biji udah kenyang banget. Maka pisang mas harus 1 sisir. Ya, nanti di surga beda. Nah ini rumah kata Nabi SAW. Banyak banget Pak, misalnya nih, banget rumahnya. Alhamdulillah, dulu sering menjaga rawatib. sering banyak apa? Jaga rawatib. Masya Allah. Ada juga 10 rakaat. Kalau 10 rakaat itu dikurangi yang apa namanya? Yang qobliyah zuhur. Nah, ingin saya percepat sedikit lagi. Ada juga yang kata Nabi SAW, keutamaan ini tidak muakkad, tidak ditekankan oleh Nabi SAW. Salat 4 rakaat. Jadi menjaga 4 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur. Kata Nabi SAW, jaga banget. Salat itu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Masya Allah itu jadi ini dong. Zuhurnya aja udah 4, qobliyahnya 4, ba'dahnya 4. Bulan puasa tadi kagak sahur. Itu challenge-nya. Nah, bagaimana memotivasi kita supaya rajin itu? Kata Nabi, bayangkan kamu itu setelah sholat itu akan meninggal. Bahasanya Nabi sih nggak gitu. Sholli sholata muwaddi'. Setiap kali kamu sholat, anggaplah sholatmu itu sholat yang terakhir. Maksudnya apa? Khatam gitu, bukan. Bukan khatam habis itu kamu nggak bisa sholat lagi. Boleh jadi kita meninggal, mohon maaf ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari berbagai penyakit, terutama yang berat-berat. Misalnya ada orang tuh koma, wajib nggak dia sholat? Tapi masya Allah itu kan ujian bukan buat dia lagi, karena dia koma itu sudah mengharapkan orang lain kan. Ujian buat yang merawat dia. Tapi buat kita yang wala'iyadzubillah, sekali lagi kita berlindung kepada Allah. Misalnya qadarullah, misalnya Allah mentakdirkan pada keluarga kita, atau apalagi itu orang tua kita itu amal soleh, ini mahal, merawat bapak, merawat ibu yang apa namanya sakit berat, entah apapun itu, pikun segala macam. Kalau pikun, mah itu berat banget itu. Udah makan dia bilang ke tetangga, wah kalau dikasih makan malah kuat, udah makan tadi. Habis itu hilang, oh berat banget. Kita siap-siap sholat nih, udah bersih. Mohon maaf ya, orang tua kita ngompol, kita pasangin pempas, marah dia. Lu kira gua bayi pakai gini ya? Dia masih hilang, lepas sama dia. Tapi dia nggak bisa nahan. Itu amal soleh itu. Aduh gimana ya Allah, saya nggak bisa sholat jamaah, gugur itu, gugur. Kewajiban kita. Tadi kan ancamannya agak diterima kan? Enggak, punya uzur namanya. Kata Nabi kalau kamu lapar aja jangan ke masjid, makan dulu, hajar itu, sokam. Dia astagfirullah, imamnya lama lagi. Kuliah puluh kenapa sih? Mohon maaf ya, agak panjang. Tapi gak panjang. Nabi itu biasa kalau sholat subuh beliau baca sekitar ayat 50. Surah ke-50. Surah 50 surah Qaf, Al-Zariyat, At-Tur, Al-Waqiah. Kadang-kadang beliau baca surah Yasin. Baca surah Yasin dibagi 2. Bagi 2. Itu kalau sholat subuh. Nabi melarang imam memperpanjang, lagi-lagi terbiasa. Mungkin sudah pada tahu, menekankan lagi ya. Nabi melarang imam itu panjang bacaannya. Nabi melarang panjang. Tapi prakteknya beliau mencontohkan bagaimana panjang yang dimaksud dan bagaimana yang dimaksud dengan pendek. Nah, yang beliau contohkan itu udah pendek-pendek gitu. Surah Qaf, surah Al-Waqiah,
Surah Ar-Rahman itu pendek. Kalau panjang itu Al-Baqarah, jangan. Bubar gitu, assalamualaikum 300. Yang lain mana? Dari 2 sop. Bendera putih semua udah. Ya. Tapi kalau musafir, Nabi sholat subuhnya juga inginkan Al-Falaq, An-Nas, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah. Jumlahnya juga pendek, qasar kebanyakan. Yang 4 jadi yang 5 waktu menjadi berapa? 3. Enak bener ya. Sholat cuma 3 kali. Ya kan? Pendek pula. Masya Allah. Nah, kata Nabi SAW, jagalah sholat. Man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'ala an-nar. Masya Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang rajin menjaga 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah zuhur, harramahu Allahu 'ala an-nar. Allah haramkan orang yang melakukan itu tersentuh api neraka. Ini dulu yang kita inginkan. Surganya level berapa lah? Yang penting jangan, karena gini ya, mohon maaf ya. Semua orang beriman pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah zakat, enggak, mohon maaf ya. Berzina terus lalu dia, tapi di hatinya masih, saya mau bisa la ilaha illallah ke depan. Lo mau maju, gua maju. Dia ada yang kayak gitu kan. Tapi sholat saya mau. Yasin ada yang lahirnya kan gitu. Ada orang kayak gitu pasti masuk surga. Tapi nanti kan tadi ditimbang tuh, wah ternyata amal solehnya ngajar ke atas puing gitu, amal keburukannya ditimbang berat. Ente sih mukmin, cuman kotor banget, gak bisa ke surga langsung, transit dulu. Itu kata Nabi SAW, disentuhkan sandal. Ada nanti sandal, tapi untuk menyiksa. Kan mohon maaf ya, kalau kita baca ini bukan untuk yang di bawah umur, tapi dewasa semua. Penyiksaan itu macam-macam kan. Saya pernah melihat bekas penjara penyiksaan kaum oposisi Shah Reza Pahlavi di Iran. Saya pernah ke penjaranya. Kan di sana musim dingin ada pemanas tuh. Pemanas zaman dulu kan kayak dicolok listrik. Jadi panas, kipas angin ada, tapi hawanya panas. Nah itu tempat tidur besi, bawahnya pemanas, disiksa, diikat badannya, wah sampai berarti macam-macam. Di terangkan itu ada sandal, kata Nabi SAW, yang kalau dimasukkan kakinya ke dalam sandal itu mendidih. Itulah azab yang paling ringan, itu. Aduh nyaman. Ngerebus air lihat aja tuh mendidih. Ini otak. Berapa lama zaman baru sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Oh ya Allah. Nabi Nuh aja nggak nyampe 1000 tahun. Orang 50 al-fasalah illa 50 ya, bahasa Al-Quran. Umurnya Nuh itu 1000 tahun dikurang 50, bahasanya kayak gitu. Maksudnya 950 tahun. Itu aja ya Allah, 950 tahun. Kalau kita sekarang kita tarik 950 tahun dari ke belakang. Kerajaan apa dulu ya? Di Nusantara kayaknya belum ada. Kutai itu Kartanegara di tetangga provinsi saya berapa tuh? Katanya tertua kan? Apa ya? 950 tahun, Masya Allah. Nah, itu diharamkan kata Nabi SAW. Hadis ini termasuk yang diteliti oleh, mungkin pernah dengar ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani ini di kalangan Muhammadiyah, beliau sudah orang Albaniyah yang pindah ke Saudi, pernah ke Jordan. Beliau peneliti hadis. Itu banyak hadis-hadis yang beliau nilai, orang menilai sahih, beliau enggak, ini dhaif. Ada yang misalnya di Muhammadiyah nih, kan dia punya majelis tarikh. Hadis itu dhaif. Kalau dibaca referensi Syekh Al-Albani enggak, kata beliau ini hasan sahih, jadi naik. Nah, hadis ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan hadis ini hadis sahih kata beliau. Kita kalau beli ada namanya buku
kumpulan hadis At-Targhib wa Tarhib, itu penyusunnya Imam Hadis Mazhab Syafi'i Imam Al-Munziri. Diterjemahkan 6 jilid kalau tidak salah terjemahnya. 6 jilid terjemah bahasa Indonesia ini ya. Kalau bahasa Arabnya cuma 2 atau 3 saya lupa. Itu sama Syekh Al-Albani banyak hadis-hadisnya yang di tasrih sama beliau. Itu ada judulnya doang. Beliau kasih judul Sahih At-Targhib wa Tarhib. Judulnya doang, isinya nggak ada. Nah, keterangannya doang, tidak ada satupun hadis yang sesuai standar hadis. Standar hadis. Jadi, nah ini kata beliau itu sahih, masya Allah. Sayang banget ya, jangan sampai banget. Ini motivasi ya kita semuanya, termasuk diri saya. Jangan sampai kita malas. Kita nggak tahu usia. Kita berdoa panjang. Kalau saya mau, kalau bisa ya Allah lebih 100 lah. Pengen hidup gitu. Usia panjang dalam amal soleh. Jangan pula panjang berdosa. Ngapain juga kan? Tapi a'maru ummati ma baina sittin awis sab'in. Kan udah sering ya. Umur umat itu antara 60 70. Wa aqalluhum ma yajuz dzalik. Ada yang lebih 77, tapi sedikit. Keluarga kita aja itu, keluarga kita yang usia tinggi. Atau di RT kita, teman sekelas kita. Ini sekarang WhatsApp macam-macam grupnya. Baik grup TK aja ada, bocah-bocah TK punya grup. Kita alumni SD ada, ya, itu dalam 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin dalam setahun ada. Rusdi, maaf kalau ada kesamaan nama, kebetulan sama aja. Itu kan yang di itu PT Pos kan kerjanya, suka mancing itu anaknya, masih muda itu, gitu. Sakit ternyata. Padahal dia, nggak ada dia, nggak rame itu grup. Benar sepi itu grup, sepi itu grup. Tukang mancing, apa tuh ikan-ikan, tinggal ikan duyung doang. Ya, dikejar itu kemana deh orang-orang itu. Nah kalau kita kejar amal soleh 4 rakaat, ini kurang populer mungkin, makanya ingin saya mohon maaf kalau yang sudah tahu, ini menguatkan lagi. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum sesudah zuhur. Ini tidak muakkad ya, tidak ditekankan oleh Nabi, tidak termasuk ke dalam yang dari 12 atau 10 saja. Tapi masya Allah hadis ini sahih, dia terpisah, tapi diharamkan kata Nabi SAW tersentuh neraka, dan yang terakhir menutup agama. 4 rakaat sebelum asar. Di muakkadnya tidak ada. Tadi tidak ada di hadis yang 12 10 kan. Tapi Nabi SAW bersabda dari Ibnu Umar, mohon maaf, anaknya Umar namanya Abdullah. Kata beliau, Rasulullah SAW berdoa, qal rahimallahu murah. Semoga ini beliau mendoakan orang yang siapa? Shalla qabla al-asri arba'. Beliau mendoakan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada setiap orang yang sebelum sholat fardu asar dia sholat 4 rakaat lagi. Zuhur 4 rakaat, sebelumnya 4 rakaat, sesudahnya 4 rakaat. Ini sebelum asar 4 rakaat lagi, asarnya 4 rakaat lagi. Kagak sahur. Gak apa-apa. Saya berdoa berbanyak, tapi gak ada jaminan kan ini asar saya besok ada lagi. Sholatlah sholatlah seperti orang yang sholat terakhir, seperti sholat yang terakhir. Ini yang mendoakan bukan Imam Syafi'i loh ya, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani loh ya, bukan siapa. Sebutlah siapa ulama-ulama besar, bukan Sufyan Az-Tsauri, bukan Ibnu Mubarak, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan. Yang didoakan itu kasih sayang Allah. Allah kalau sayang ngapain lagi coba? Presiden Jokowi itu kalau senang kita dapat sepeda. Kamu sepeda walaupun salah. Sebutkan nama ikan Indosiar, dulu ada ikan Indosiar yang nyebut nelayan baru kayak gitu. Baru pendidikan ini cara nelayan salah, dapat juga ini jauh aja ya. Kalau Allah udah sayang, aduh ya Allah ya Rabbi, kita harap yang mendoakan Rasulullah SAW
Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Kata Syekh Al-Albani ini derajatnya di bawah sahih tapi hasan. Hasan itu diambil. Yang paling bawah itu hasan li ghairi, baik karena faktor-faktor yang lain. Mungkin dhaif tapi banyak hadis. Nah, dan tidak terdapat orang yang berdusta di dalam rawi itu orang yang menyampaikan. Misalnya di Rasulullah di sini dari bapak. Nah ini rawi namanya. Pak ini. Di sini lupa, itu gugur hadisnya. Sering lupa. Pergi musola naik motor, pulang jalan kaki. Tapi motor saya di mana? Gugur hadis. Kata istri, "Pak, dari mana? Dari musola. Motor mana? Astagfirullahaladzim, jauh lagi." Balik. Ya udahlah, nanti aja asal sekalian. Itu gugur hadis itu. Walaupun mudahnya dia masih kuat hafalannya. Nah, di masa tuanya gugur, lalu dia menerangkan hadis itu gugur. Kualitas hadis itu demi menjaga itu. Mungkin hadisnya benar. Apalagi kalau sudah pendusta. Nah, ini hasan itu nggak ada orang-orang yang seperti itu. Nah, Masya Allah, ini motivasi ya buat kita semuanya. Mudah-mudahan yang kita perdengarkan ini, kalau yang sudah pernah mendengar, mohon maaf, terulang-ulang, tapi kita memang disuruh mengulang-ulang ya, karena banyak yang sering lupa kadang-kadang atau mulai kendor. Karena Nabi SAW berzikir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sampaikanlah peringatan. Karena peringatan itu untuk orang mukmin dia bermanfaat. Apalagi kita ini sering lupa, sering malas, apalagi ada yang bisikin karena namanya ini cuma pasti ini. Kalau kemarin kan sudah berapa kali Pak? Alea dulu. Ya, atau salat sunat kemarin banyak, istirahat dulu lah, libur dulu setahun gitu. Jangan. Bayangkanlah kita mendapatkan sesuatu yang berharga di dunia. Rumah di surga kayak apa ya? Google aja tuh. Rumah Leonardo DiCaprio di Kepulauan Bahama. Wah, boleh di Google. Ya kan, ngebayangin rumah di surga. Pulau, dia punya pulau. Dia punya pulau. Wah, Masya Allah. Pesawat punya. Nah, kita kan ya mobil alhamdulillah. Ya kan. Walaupun belum lunas alhamdulillah. Ya. Di sana enggak ada lagi kredit, enggak ada lagi sholat, enggak ada lagi puasa. Terakhir ini menutup. Di dalam surah Yasin lagi, ini kalau sering kita dengar surah Yasin. Kenapa saya juga salah baca surah Yasin waktu menjadi imam. Inna ashabal jannati fi yawm Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fatihun. Coba terjemahnya. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga itu sibuk. Tapi fakihun, sibuknya bukan berangkat gelap, pulang gelap karena macet. Begitu masuk Lebak Bulus, yang punya rumah Lebak Bulus kesini itu merasa tuh manual lagi, aduh, asam urat lagi, ya Allah. Gitu. Anak yang biasa nyupirin lagi kuliah, udah sibuk yang metik dia, aduh boros lagi, ini mau naik lagi. Sibuknya ngapain? Fakihun, bersenang-senang. Masya Allah. Sibuk bersenang-senang, menikmati. Berapa tahun emangnya? Paling 2 tahun. Baca surah Al-Bayyinah. Khalidina fiha. Kalau mereka itu yang kafir, yang musyrik, kekal di neraka. Sementara yang beriman, yang sudah di dalam surga, mereka kekal. Bukan 1000 tahun, bukan 200 juta tahun, selama-lamanya. Nggak ada lagi akhir di situ. Dibandingkan kehidupan dunia ini yang kita yang 200 tahun kemarin, gitu. Ada orang yang mungkin 100 tahun usianya, ya atau umatnya Nabi Nuh tadi itu lah. Nabi Nuhnya sendiri 950 tahun. Panjang nggak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan yang tidak ada ending. Itulah yang kita cari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menambah amal saleh, mengikhlaskan kita dan melakukan memberikan petunjuk sehingga kita
memang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit ini yang bisa saya share, saya berbagi. Saya tidak lebih baik dari bapak-bapak sekalian, kebetulan aja baca. Kalau nggak bisa baca juga saya nggak bisa itu juga, juga. Dan mungkin kalau terulang maaf, mungkin ada juga yang sering mendengar ini semata-mata menguatkan kita, memotivasi kita untuk lebih rajin lagi. Untuk siapa? Untuk diri kita. Mohon maaf kalau terdapat khilafan. Waalaikumsalam walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya gimana? Langsung selesai atau ngobrol-ngobrol? Kalau ngopi jangan ya. Oh ya, salam syuruk ya. Salam syuruk. Oh ya, boleh. Ya boleh. Jawabnya susah-susah. Biasanya ada yang mau nanya. Oh iya, silakan. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ini ketemu saya di Gerapen beli bola. Ini juragannya Gerapen. Buru. Iya. Memang tadi sudah disampaikan ini di akhir bahwasanya kalau terjadi khilafat ya apa jadi satu pembelajaran buat kita sama-sama ya Pak. Iya. Ini. Terkait masalah azan tadi. Ada banyak sebenarnya sih, tapi yang saya komentari yang azan. Itu juga ada hadis bahwasanya dari tapi dia kalau nggak salah ya, beliau melihat mendengar bahwasanya Rasulullah mengazani Hasan ketika Iya. betul ya, ada ya. Betul. Nah, maka itu dijadikan oleh beberapa ya khususnya oleh kalangan NU kalau di Indonesia Iya, gitu ya. iya. Bahwasanya yang lahir itu diazankan. Diazankan. Yang kedua, dari azannya pun lafaznya sesuai dengan azan sholat ya. Betul. Yang kedua, ya beberapa literatur yang saya baca, azan itu memang bukan hanya untuk panggilan sholat, tapi adalah untuk kejadian luar biasa ya, seperti bencana itu suka ada azan. Iya. Kemudian juga untuk doa pergi. Salam. Pergi ya. Jadi ketika ruh pergi dari alam rahim ke dunia, makanya diazankan karena ada sesuatu yang pergi ya. Kemudian ketika kita di dunia pergi ke alam barzah artinya meninggal, itu pun diazankan karena ada tadi nanti. Saya lupa tuh, tapi saya ada literaturnya bahwasannya itu kejadian luar biasa dan yang pergi dari satu katakan tadi dari alam rahim. Biasanya mau pergi haji juga ada Ada di di beberapa masyarakat. Benar. Termasuk di kampung saya tuh. Nggak tahu kalau di kandangan sana. Tahu kampung saya. Mungkin itu aja sih. Oke. Terima kasih. Oke. Artinya mohon maaf sebelumnya ya walaupun kita berbeda-beda kan tadi. Oh iya. Kita tetap tidak menyalahkan, menjelekkan nggak boleh. Tapi ini sekedar wawasan. Sekedar wawasan. Saya juga ya ini karena di kampung saya juga biasa kalau mau pergi haji terutama itu mobilnya dihias karena kan pergi haji itu susah kan ngumpulin duitnya, jadi ada semacam seremoni itu nangis kalau dulu apalagi. Saya kebetulan orang tua saya sangat tua, jadi saya ini bungsu dari cerita bungsu yang paling terakhir dari 4 bersaudara. Jadi bapak saya itu tua banget, dia pergi haji tahun 51 atau berapa, masih pakai kapal. Ya kalau dia meninggal kata bapak itu dilarung jenazahnya, jadi nggak ada kamar jenazah di kapal itu. Bapak-bapak punya cerita juga ya orang tuanya. Jadi tadi literatur betul ada literaturnya. Nah, yang kita ambil literatur itu apa? Yang kita ambil dalam Islam itu Nabi menyebutkan hanya 2, Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu praktek Rasulullah SAW atau sahabat yang disetujui oleh Rasulullah. Misalnya contoh, Rasulullah nggak pernah mengerjakan awalnya sholat wudhu, tapi dikerjakan oleh sahabat, itu disetujui. Jadi nggak bisa, bila lagi bisa disetujui Rasulullah. Berarti saya juga boleh dong. Nah kita kan nggak ketemu sama Nabi, misalnya gitu. Jadi oke. Nah literatur yang soal azan itu adakah? Ada. Dari mana? Hadis. Nah pertanyaannya hadisnya sahih atau tidak? Nah, dari penelitian oleh ulama hadis, mohon maaf ya, ini sekedar wawasan saja, Pak. Melarang sepenuhnya. Tapi kalau yang sudah mempraktekkan silakan. Oleh para ulama hadis yang mengazani Hasan itu
hadis-hadisnya tidak bisa diambil amal apa namanya tidak sahih segala macam, sehingga tidak diperlu kata para ulama diamalkan. Ya kalau kita, sehingga mereka yang tidak mengambil hadis ini mereka ngapain? Begitu anaknya lahir sujud syukur, apalagi kalau tahu istrinya lahirnya susah banget. Sujud syukur itu maaf jadi lain lagi babnya. Sujud syukur itu dianjurkan banget oleh Nabi kalau kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Pak, konfirmasi ya, nomor Pak Rusmaniko betul, rekeningnya ini Pak, iya barusan ditransfer nih Pak. Oh iya, ada job kemarin bayarin cuma sekitar 2 juta. Oh dilihat nolnya banyak banget. Misalnya 100 juta misalnya ya. Konfirmasi lagi nih, pokoknya salah kirim kan balikin. Ini bener ini, kok sampai segini? Iya kata bos, beliau senang banget, proyeknya oke, 100 juta misalnya. Ini sih ngayal. Ini ngayal. Amin. Kayak 100 juta konfirmasi lagi. Kebetulan misalnya CEO nya gampang gitu. Bos mau diizin ini bener nih, nggak salah kirim. Iya, tapi jangan buat kawin lagi gitu. Iya. Itu sunnahnya apa? Bukan alhamdulillah. Sujud. Dan menurut pendapat yang paling kuat, sujudnya berbeda dengan syarat-syarat apa sahnya sholat. Kalau di mazhab Syafi'iyah harus berwudu, aurat menghadap kiblat sama seperti sholat. Kalau menurut pendapat yang paling kuat enggak, celana pendek, kau lagi dulu, ke kamar dulu nyari sarung, wudu dulu, enggak, langsung sujud. Langsung sujud. Pak lahir, alhamdulillah. Padahal digadang-gadang sama dokter, maaf ini kayaknya ada kekurangan bayinya. Wal'iyadzubillah kita belum. Ternyata sempurna Pak. Pendengarannya oke, dia merespon, suaranya kencang banget, nangis. Sujud syukur. Suster musola di mana ya? Oh, nggak usah nyari, langsung di situ. Pak, ini belum zuhur Pak. Bukan, saya nggak sholat. Nggak, sujud syukur. Nah, itu sujud syukur. Karena ada sujud tilawah. Waktu kita ketemu ayat-ayat yang disunnah, ada 15 ayat ya. Itu sujud, jangan diganti. Karena ada sebagian ulama ganti aja sama tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Ada ulama yang menganjurkan itu, tapi kata ulama yang bantah dari Nabi enggak, bukan, jangan anak-anak urusan ibadah. Nabi menganjurkan kalau ketemu ini gitu. Nah, tadi misalnya itu mereka tidak mengambil itu. Termasuk ada juga yang menyebutkan literatur yang menyebutkan kejadian luar biasa. Maaf di kampung saya sekarang sih sudah mulai berkurang karena mahal. Kalau dulu kita rumah papan Pak, mungkin seperti di Sumatera juga mungkin papan ya, karena banyak hutan ya. Kalau sekarang sudah mahal. Dulu semen itu orang yang kaya-kaya, rumah kayak gini nih. Wih, keren juga dulu beton semua nih. Iya di sini mahal papan. Dikira orang kaya. Amin. Papan sering kebakaran kelemahannya. Itu kompor meleduk itu bukan meleduk doang, kebakarannya karena padat, apalagi di Banjarmasin, masya Allah. Karena udah pindah ke Banjarbaru ya ibu kota. Sering banget kebakaran, yang dilakukan apa? Azan. Karena ada keyakinan itu hantu api dan itu setan itu takut dengar azan. Itu kan logika. Nabi bilang kalau muadzin mengumandangkan azan, ini hadisnya sahih. Biasanya ditaruh. Itu iblis dan pasukannya dari kalangan jin itu lari sejauh-jauhnya kalau dengar azan itu, sampai saking takutnya dia dengar azan itu terkentut katanya. Jadi dia bisa ngambek juga, nggak tahu makannya apa itu. Itu hadisnya sahih. Terkentut itu. Untung kita nggak dengar. Coba kalau perat kan. Apa tuh itu? Jinnya kabur. Nah, mendengar hadis ini sebagian ulama, saya termasuk yang tidak sepakat. Nah, itu ada hantu api itu. Iya ya, gue lihat itu wujudnya kayak ini. Udah azan, akhirnya ditradisikan. Yang oleh ulama yang tidak setuju, kamu bikin ajaran baru. Pak Kiai, mohon maaf ya, Nabi menyebutnya ajaran baru, itu bahasa Arabnya apa? Bid'ah. Ini Nabi ya, bukan
Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah. Urusan ibadah yang tidak ada contohnya kata Nabi itu bid'ah. Dan Nabi itu mewanti-wanti, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati jangan. Karena ancamannya berat. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang baru dalam urusan ibadah itu sesat dan bisa menghantarkan pelakunya nanti ke neraka. Tapi jangan ngambek nanti kita dengerin, oh berarti jangan makan pakai sendok dong. Zaman Nabi kan kagak ada sendok. Itu urusan duniawi. Kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunia. Urusan dunia kamu bebas. Mau pergi haji, mau jalan kaki, kayak mau naik pesawat, kayak silahkan. Zaman Nabi paling kenyang naik kuda. Oh berarti naik pesawat tidak, nggak boleh. Itu urusan duniawi. Hajinya tetap, tapi urusan duniawinya kamu bebas. Nah, itu kejadian banyak di masyarakat, entah karena akulturasi budaya ya. Ada budaya terdahulu, kita sulit membuangnya, akhirnya kita nggak apa-apa. Itu terus kita lanjutkan, tapi kita ganti. Ada akulturasi namanya. Itu biasa di mana-mana. Di Thailand Islamnya beda, dicampak. Itu yang sholat hanya ulamanya saja. Ada tuh film dokumenter Prancis, mungkin di YouTube masih ada panjang. Itu Islam yang unik apa yang aneh dia kasih jadi bahasa Prancis. Itu yang sholat, yang kiai-kiainya doang, yang lain nggak perlu sholat, udah ditanggung. Udah ditanggung. Dan sholatnya hanya Jumat. Jadi masih dipagarin. Kalau Jumat baru dibuka. Itu kan menyimpang banget ya. Cuman itulah. Kalau antropologi ya penelitian nggak apa-apa. Cuman ya kita sholat yang 5 waktu aja belum bisa memastikan berapa. Kata Nabi tadi tidak sempat saya bacakan hadisnya. Kamu tidak tahu setiap sholat yang kamu lakukan itu berapa yang diterima oleh Allah. Kadang-kadang ada yang 100%, ada yang 1/4-nya saja, ada yang 1/3-nya saja, ada yang bahkan ada orang sholat 60 tahun tidak satu pun dari sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sholat tadi tidak saya bacakan, orang 60 tahun sholat, 60 tahun lama dong. Dari 17 lah ya anggaplah rata-rata balik sampai 60 tahun dia sholat kagak ada yang diterima. Karena apa? Karena ada berumurnya dia nggak ini. Nggak dia berterima. Oke, jadi tadi literatur itu di kampus saya, Allah alam kalau sekarang jadi itu kalau kebakaran itu ulamanya yang azan. Bahkan ada yang bukan sedikit menyimpang banget, mohon maaf ya. Ini saya sebutkan ini karena kejadian azannya di mana? Telanjang. Hantu api itu takut sama orang bugil. Orang dia seneng dia dah. Yang ngumpet-ngumpet azannya mungkin di loteng rumah sendiri. Allah telanjang. Ada makin dekat yang azan kabur. Api makin. Karena kebakaran itu kan serem banget ya. Kalau saya pernah mengalami bukan rumah saya alhamdulillah, tapi dekat-dekat rumah. Saya juga tinggalnya di gang kecil. Saya dekat kali karena orang dulu kan mandi apa di kali, saya anak kali Pak. Anak kali. Wah itu rapat banget rumah karena dekat pasar ya, komunitas orang tua saya kebetulan sudah berpindah dari petani menjadi pedagang, jadi tinggalnya dekat pasar. Anak pasar juga sih, anak pasar. Dan sering banget kebakaran itu, sering banget karena rapat, kompor dan papan. Nah itu sering apa azan itu. Sama yang kedua tadi ketika akan safarnya safar haji ya, bukan mau mana nih, mau ke London itu nggak ada azan. Aneh juga tuh pada safar maksudnya. Baru nanti konvoy nganter dari seperti kandangan itu 3 jam Pak ke Banjarbaru. Itu konvoy. Oh ikut nganter haji nih, wah. Itu buat anak-anak hiburan itu. Karena gratis kan. Kita nganter haji nih. Nanti begitu datang dia sekitar 20 kilo mau masuki kota Kandangan, kampung saya Kandangan. Disambut lagi, konvoy lagi itu bisa 20 mobil itu. Wow, haji itu kayak iga yang kepala sorban yang ada hitam itu. Kita perlu dulu sakral ya buat kita ya, dia ada upacara segala macam. Formanya udah senang banget, berada kenapa? Tapi gitu ya. Sumbernya apakah sahih tidak? Kalau kita secara otentik membaca tidak ada, jadi tidak ada. Nah, yang meninggal tadi itu dikias-kiaskan. Jadi bukan logika Islam itu, harus kita ingat.
bahwa Islam itu akal, iya. Tapi tidak semua bisa masuk akal Islam itu, dan tidak bisa diakal-akalin. Bagaimana kita menjelaskan Islamnya? Banyak banget orang yang ragu-ragu hanya meninggalkan Islam. Dari Mekah terus mana? Ke Palestina. Makanya namanya Aqsa. Aqsa itu jauh. Zaman dulu itu dari orang dari Mekah ke Al-Aqsa itu jauh banget. Perjalanan zaman dulu. Kalau sekarang kan pesawat ya dekat. Jauh banget. Habis itu kemana? Oh, oke lah. Sebelum subuh udah balik ya. Sebentar katanya orang benar banget. Dari sini ke Palestina balik lagi. Malam berangkatnya, bukan bulan kemarin, malam dia. Habis itu dari Palestina kemana lagi? Ke langit. Langit. Coba berdiri, dia jatuh lah, nggak bisa gini-gini, nggak ada sayang. Banyak yang munafik kafir lagi waktu itu. Kafir, nggak bisa dilogikakan. Yang kalau ahli fisika, astrofisika mungkin bisa ya dengan teori-teorinya yang jelimet. Oh kita pindah dimensi macam-macam lah. Mungkin nanti akan sampai orang bisa memahami. Tapi di zaman itu, zaman sekarang aja masih susah. Apalagi di zaman itu, astronom itu harus pakai pelindung yang luar biasa. Nah banyak juga ajaran-ajaran yang lain yang tidak bisa dilogikakan dan tidak bisa. Nah ini kan lahirnya kita azan nih, dan meninggal juga harus diazanin dong. Habis itu dikiaskan lagi. Ini kan perjalanan kayak tadi tuh. Perjalanan ya alam ruh dari alam rahim ke alam dunia lalu ke alam barzakh. Nah demikian juga perjalanan di dunia, apalagi ini mau ibadah, bagus dong. Kalau tidak salah Abdullah bin Umar kalau tidak salah berucap, ini qaul sahabat ya, kata beliau, wa kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Semua bid'ah dalam urusan ibadah ya, maksudnya semua bid'ah dalam urusan ibadah itu sesat. Wa in ra'ahan nas hasanah, sekalipun manusia menganggap itu baik. Beliau ini sebelum diucapkan ulama nih, nanti ulama ada yang menyebutkan bid'ah hasanah ya. Kalau yang bid'ah hasanah urusan duniawi saya sepakat. Daripada kita naik onta maka ya mending naik pesawat lah. Kan ada kan dari Jawa mana tuh jalan kaki kan ada setahun di jalan. Yang gagal yang naik sepeda malah, yang jalan kaki berhasil. Yang naik sepeda itu di googling aja tuh ada beritanya. Dia sampai mana gitu di Asia. Di Asia mana lah, ada Burma di mana, dia dipulangin. Yang jalan kaki berhasil, saya lupa Jawa Tengah atau Jawa Timur, jalan kaki dia. Setahun lebih. Jadi tahun depan hajinya dia berangkat gitu. Berhasil. Boleh enggak? Boleh. Pahalanya saya termasuk yang sepakat itu besar sekali. Tapi tidak memudaratkan dia ya. Kalau memudaratkan dia dan keluarganya itu ada dosa. Ada dosa. Mending saya mah, Pak, Bapak mau jalan kaki apa naik pesawat? Saya pesawat. Saya pesawat. Oh, bid'ah zaman Nabi kan nggak ada pesawat, bukan. Hajinya nggak berubah. Perjalanan ke sana. Perjalanan ke sananya yang berbeda. Jadi tidak. Jadi mungkin kita ya mungkin kurang tepat atau kemana-mana. Ada lagi yang lain ini bebas ya.